Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Makna Trikora dalam pembebasan Papua. Perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet dalam bidang persenjataan sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat yang sejak 1 Januari 1961 berada di bawah pimpinan Presiden John F. Kennedy dari Partai Demokrat. Presiden Kennedy menghapus kebijakan netralitas pasif mantan Presiden Eisenhower dan menggantinya dengan kebijakan untuk berusaha membantu mencari penyelesaian damai sengketa Indonesia dan Belanda mengenai masalah Papua. Sejak saat itu, Amerika Serikat melakukan kegiatan diplomatik secara sangat aktif untuk menemukan formula yang dapat diterima oleh Indonesia dan Belanda bagi penyelesaian Papua secara damai. Sementara itu, sidang ke-15 Majelis Umum PBB yang dimulai pada bulan September 1960 membahas tentang isu Papua, sehingga Belanda mulai mengubah kebijakannya mengenai Papua. Majelis Umum PBB menerima deklarasi pemberian kemerdekaan negara-negara dan rakyat-rakyat terjajah yang melanda dunia pada bulan Desember 1960. Hal ini menyadarkan Belanda bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Papua dan oleh karena itu harus meninggalkan wilayah tersebut. Belanda merencanakan untuk meninggalkan Papua, tetapi tidak menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia, melainkan ingin memisahkannya. Belanda membentuk negara Papua dengan membuat Dewan Papua, lagu kebangsaan Papua, dan menjual program Papuanisasi kepada Majelis Umum PBB dalam sidang ke-16 tahun 1961. Tindakan Belanda ini tentunya sudah melewati ambang batas kesabaran Indonesia. Walaupun rencananya dapat digagalkan Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB, Belanda terus menggencarkan rencananya dengan mengibarkan bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1961, sehingga pemerintah Republik Indonesia mulai merencanakan agresi militer yang dikenal dengan Trikomando Rakyat atau disingkat Trikora. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora yang isinya sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Papua tanah air Indonesia. 3. Bersikaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diinstruksikan untuk membebaskan Papua dari pendudukan Belanda. Pembentukan Komando Tertinggi Pembebasan Papua di tingkat pusat dan Komando Mandala Pembebasan Papua yang bermarkas di Makassar dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melaksanakan Trikora dalam 3 tahap. Tahap pertama, membangun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lebih kuat dari kekuatan militer Belanda di Papua agar Belanda bersedia menyerahkan Papua kepada Indonesia secara sukarela. Tahap kedua, mengirim pasukan perintis untuk mendarat di Papua melalui jalur laut dan udara jika Belanda tetap menolak menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia. Tahap ketiga, persiapan akhir kekuatan militer untuk melaksanakan operasi dan menyerbu Papua. Operasi penentuan dalam bentuk penyerbuan terbuka dan besar-besaran yang diberi nama sandi Operasi Jayawijaya dibagi dalam 4 bagian. Pertama, Operasi Jayawijaya 1 untuk merebut keunggulan udara dan laut. Kedua, Operasi Jayawijaya 2 untuk merebut Biak. Ketiga, Operasi Jayawijaya 3 untuk merebut Hollandia yang saat ini disebut Jayapura, penyerbuan dari laut. Dan keempat, Operasi Jayawijaya keempat untuk merebut Hollandia melalui infiltrasi laut dimulai sejak akhir Februari 1962, sedangkan infiltrasi melalui udara dimulai sejak Maret 1962. Trikora merupakan momentum politik penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Melalui Trikora, pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal dengan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 mengenai Papua. Trikora juga merupakan ajang terciptanya serangan-serangan militer terbatas Indonesia melawan Belanda di Papua pada akhir 1961, sehingga ikut mempercepat tercapainya Perjanjian New York. Selain itu,
Trikora telah menjadi bukti keberhasilan perjuangan Indonesia merebut Papua. Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia secara sepenuhnya melalui representasi lembaga dunia, United Nations Temporary Executive Authority atau Kepala Penguasa Eksekutif Sementara PBB, tanggal 1 Mei 1963, seperti yang termaktub dalam Perjanjian New York. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.